Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diko Pratama Saputra dari kelas akuntansi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan input perusahaan. Pengertian pasar input. Pasar sendiri merupakan suatu tempat bagi para penjual dan pembeli dapat bertemu guna melakukan transaksi jual beli barang. Pasar input adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi, atau definisi lainnya adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Ciri-ciri pasar input yang diantaranya yaitu: pertama, pasar ini berwujud kegiatan, tidak berwujud fisik. Kedua, di pasar ini, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Keempat, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli sementara permintaan sifatnya kolektif. Faktor-faktor produksi yang meliputi pasar sumber daya alam atau tanah, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang pertama, pasar input tanah. Pasar input tanah juga disebut dengan pasar sumber daya alam. Tanah merupakan faktor produksi yang terpenting dalam proses produksi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk memperoleh tanah, perusahaan harus mengeluarkan biaya atau imbalan kepada rumah tangga selaku pemilik tanah. Biaya atau imbalan yang dikeluarkan perusahaan ini merupakan sewa tanah. Di sisi lain, jumlah tanah yang tersedia tidak dapat ditambah, namun harus diingat bahwa jumlah penduduk akan terus bertambah hingga kebutuhan terhadap faktor produksi tanah juga akan bertambah. Berarti bahwa penawaran tanah tidak akan berubah meskipun harganya terus naik karena jumlah tanahnya tetap sama. Keputusan yang mendasari munculnya harga sewa tanah. A. Teori kesuburan asli tanah. Menurut teori ini, harga sewa tanah tergantung dengan tingkat kesuburan tanah. Jika tanah yang disewa memiliki kesuburan asli, output yang dihasilkan akan lebih besar. B. Teori perbedaan kesuburan tanah. Menurut David Ricardo, bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Perbedaan ini akan berpengaruh terhadap harga sewa tanah. Jika tanah memiliki kesuburan yang rendah, harga sewanya akan rendah. Sebaliknya, tanah yang memiliki kesuburan tanah yang tinggi, harga sewanya akan tinggi. C. Letak tanah. Menurut Von Thunen, seorang sarjana ekonomi Austria mengatakan bahwa perbedaan harga sewa juga dipengaruhi oleh letak tanah. Misalnya letak tanah dekat dengan fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi, harga sewanya semakin tinggi. D. Teori harga derivasi tanah. Menurut teori ini, harga sewa tanah ditentukan oleh permintaan atas barang yang dihasilkan oleh tanah tersebut sebagai faktor produksi. Contohnya ketika harga cabai naik, petani akan meningkatkan hasil produksi dengan menambah lahan pertaniannya. 2. Pasar input tenaga kerja. Pasar input sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan jumlah permintaan dan penawaran yang diperlukan untuk proses produksi. Namun, pemanfaatan tenaga kerja akan tergantung dari luas atau tidaknya proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas juga dengan beberapa keputusan, yaitu: A. Upah tenaga kerja. Upah adalah memberikan uang atau sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pemberian upah ini mempunyai maksud agar tenaga kerja tersebut memperoleh hidup yang layak. B. Teori upah tenaga kerja. Penjelasan mengenai terbentuknya harga upah tenaga kerja. 1. Teori upah normal. Menurut David Ricardo, teori upah normal disebut juga teori upah alami atau natural wage. Mengatakan bahwa upah diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan berdasarkan biaya hidup pekerja. Adanya persaingan tenaga kerja menyebabkan apa yang diberikan akan menurun.
2. Teori upah besi. Menurut Ferdinand Lassalle dari mazhab sosialis bahwa untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, perusahaan akan menekan upah serendah-rendahnya. Hal ini dapat berakibat upah pekerja hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut, pekerja dianjurkan untuk membentuk serikat pekerja. 3. Teori dana upah. Menurut John Stuart Mill, tinggi rendahnya upah tergantung dari ketersediaan jumlah modal yang digunakan untuk pembayaran upah. Banyaknya penawaran tenaga kerja akan menyebabkan tingkat upah yang rendah. Begitu juga ketika keuntungan perusahaan menurun, maka tingkat upah juga akan menurun. 4. Teori upah etika. Menurut kaum utopis, upah yang diterima harus bisa mendorong pekerja untuk hidup dengan layak. Selain itu, teori ini juga menganjurkan perusahaan untuk memberikan sebuah tunjangan kepada pekerjanya. 3. Pasar input modal. Modal merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa barang yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada beberapa keputusan, yaitu A. Bunga modal. Barang modal merupakan segala sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan produksi atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana atau alat untuk menghasilkan barang lain. Untuk mendapatkan barang ini, perusahaan membutuhkan dana sebagai investasi. Hasil dari investasi ini berupa bunga modal atau tingkat pengembalian modal atau rate of return of capital. Besarnya bunga dinyatakan dalam persentase per tahun atau tingkat suku bunga. Jadi, modal merupakan balas jasa yang diterima pemilik modal atas investasi modalnya dalam kegiatan produksi. B. Teori bunga modal. 1. Teori produktivitas. Menurut Jean-Baptiste, modal pinjaman dapat digunakan untuk usaha yang produktif. Dengan adanya tambahan modal, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Kelebihan atas investasi modal tersebut diberikan kepada pemilik modal dalam bentuk bunga modal. 2. Teori abstinence atau teori pengorbanan. Menurut Nassau Williams Senior dan Marshall, bunga modal diberikan sebagai balas jasa pemilik modal atas investasi modalnya yang tidak digunakan oleh seseorang atau perusahaan lain. 3. Teori Agile. Menurut von Bombauer, balas jasa harus diberikan kepada pemilik modal atas kerugian yang disebabkan perbedaan nilai. Alasan kerugian tersebut disebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, alasan ekonomi, yaitu nilai uang sekarang lebih tinggi dibandingkan 1 tahun yang akan datang. Psikologi, yaitu manusia beranggapan bahwa nilai kebutuhan dan alat pemuas untuk waktu yang akan datang lebih rendah. Alasan teknik, yaitu barang modal yang ada dapat digunakan untuk proses produksi selanjutnya. 4. Teori liquidity preference. Menurut John Maynard Keynes, bunga modal diberikan sebagai ganti rugi atas pengorbanan untuk tidak menggunakan uang liquid karena dipinjam orang lain. Hal ini dikarenakan orang lebih menggunakan uang tunai. Alasan orang menyukai uang tunai sebagai berikut. Yang pertama, adanya motif transaksi atau motif transaction atau kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motif atas kebutuhan yang tidak terduga. Yang ketiga, adanya motif spekulasi atau speculation motif. 5. Teori bunga dinamis. Menurut Schumpeter, barang modal yang digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan keuntungan atau laba. Sebagian dari laba tersebut diberikan sebagai bunga modal kepada pemilik modal. 4. Pasar input kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan diperlukan dalam proses produksi. Faktor ini membutuhkan keahlian resus serta memegang peranan yang penting dalam produksi, sehingga faktor input seperti tanah, tenaga kerja, dan modal dapat dikelola secara efisien serta menekan kerugian seminimal mungkin. Keputusannya yaitu A. Laba wirausaha.
Berhasil tidaknya perusahaan tergantung dari kemampuan wirausaha dalam mengelola perusahaan. Jika wirausaha berhasil memajukan perusahaan, maka keuntungan perusahaan meningkat, sehingga wirausaha akan memperoleh laba sebagai imbalan balas jasa atas pengelolaan perusahaan. Namun tidak selamanya perusahaan memperoleh keuntungan. Kadang juga perusahaan juga menderita kerugian atau bahkan mencapai titik impas. B. Teori laba wirausaha. Alasan yang mendasari wirausaha menerima laba antara lain: yang pertama, teori inovasi. Menurut J.B. Schumpeter, untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, wirausaha harus mampu mengembangkan produk-produk baru untuk melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan. Kedua, teori nilai lebih. Menurut Karl Marx, laba yang diperoleh wirausaha disebabkan bekerja dibayar dengan upah yang rendah dibandingkan dengan jasa yang diberikan bekerja ke perusahaan. Wirausaha akan menerima laba bersih dari selisih upah yang seharusnya dibayarkan dengan upah yang diterima pekerja. 3. Teori keuntungan. Menurut Jean-Baptiste Say, wirausaha bertugas mengelola perusahaan sehingga memperoleh upah. Jika wirausaha berinvestasi modal di perusahaan, ia akan memperoleh bunga modal. 4. Teori resiko usaha. Menurut Liu Howley, wirausaha juga menanggung resiko atas pengelolaan usahanya, terutama resiko menderita kerugian jika usahanya gagal. Oleh karena itu, wirausaha juga berhak mendapatkan laba. 5. Teori residu. Menurut David Ricardo, wirausaha akan memperoleh laba atau keuntungan atau selisih dan pendapatan total dikurangi biaya total. Selisih inilah yang merupakan kelebihan pendapatan dan akan diterima wirausaha. C. Unsur-unsur laba wirausaha. Unsur-unsur yang terdapat di dalam laba wirausaha dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, upah wirausaha diterima wirausaha atas kemampuannya mengelola perusahaan. Yang kedua, bunga modal diterima wirausaha jika ia menginvestasikan modal di perusahaan. 3. Sewa tanah diterima wirausaha jika ia juga merupakan pemilik tempat usaha. 4. Premi resiko diterima wirausaha karena kemungkinan resiko usaha yang akan dihadapi jika perusahaan menderita kerugian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.